Selamat datang di channel Cerita Hidup. Terima kasih sudah menonton video kami. Dalam setiap video kami ambil sisi positifnya, hikmahnya, dan manfaatnya. Jika kalian suka dengan video kami, klik subscribe dan tanda lonceng notifikasinya agar kalian dapat mengetahui update video kami. Kali ini akan mengulas cerita tentang kejahatan timbul tidak hanya karena niat tapi bisa juga karena kesempatan atau keterpaksaan. Segala yang bersifat buruk dari video kami tidak untuk dicontoh atau untuk menginspirasi. Jika ada permasalahan hidup, minta petunjuk kepada Allah. Seorang wanita cantik bernama Ciktuti Iin Puspita asal Palembang bekerja mengadu nasib di Jakarta sebagai pemandu karaoke. Tempat kosnya beralamat di Jalan Senang RT 0301, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Kerja di Jakarta memang akan mendapatkan uang yang banyak, apalagi sebagai pemandu karaoke. Tips yang diberikan pelanggan bisa ratusan ribu. Hidup di Jakarta memang keras dan persaingan semakin ketat, kadang juga lupa daratan. Harga kos rata-rata di tempat Iin bisa mencapai 2 juta rupiah, itu pun mendapat fasilitas free wifi dan juga air kondisioner serta lainnya. Iin mempunyai teman seprofesi namun usianya lebih muda. Temannya tersebut juga kerap kali menginap di tempat Iin. Iin mempunyai teman berinisial NR 17 tahun dan NR ini mempunyai kekasih berinisial Y 24 tahun. Iin mendapat teror sebuah ancaman dari seorang pria. Ancaman tersebut diposting di status WA-nya, tetapi fotonya diblurkan. Ancaman tersebut diketahui oleh temannya yang bernama Yana. Yana berpikir, padahal Iin adalah anak yang baik, tapi memang kalau ngomong ceplas-ceplos. Sebelumnya kekasih Hener sempat mengancam Iin untuk memberikan uang yang katanya dikasih pelanggan sebesar 1.800.000, tetapi yang diberikan hanya 500.000. Senin 19 November, jam 9 malam, Ciktuti Iin Puspita pulang ke tempat kosnya sambil marah-marah. Ia lalu bertengkar dengan NR. Cekcok disebabkan oleh uang yang dititipkan pelanggan kepada Iin tapi tak diberikan utuh kepada NR. Mengetahui kekasihnya bertengkar, Y kemudian emosi dan mengambil palu yang ada di kos tersebut. Y memukul kepala Iin hingga tewas. Setelah Iin meninggal, jasadnya diletakkan di lemari supaya tidak ketahuan. Setelah membunuh Ciktuti Iin Puspita, para pelaku keluar dari kos pukul 22.30 WIB dan melarikan diri menggunakan bus menuju Sumatera Barat. Namun polisi berhasil mendeteksi gerak pelaku dan menangkapnya di Merangin, Jambi. Mayat Iin pertama kali ditemukan seorang saksi Wahyu yang bekerja sebagai penjaga indekos tersebut. Saksi bersama rekannya bernama Rofik mencium bau busuk yang berasal dari dalam kamar Iin Puspita. Karena curiga, akhirnya didobraklah pintu kamar itu. Pertama kali ruangan yang dicek adalah kamar tidur lalu kamar mandi. Pada saat dicek tidak ditemukan apa-apa. Kemudian, Wahyu dan Rofik mengira bau busuk tersebut berasal dari dalam lemari baju di kamar korban. Sebab, akibat aroma menyengat itu sampai mengundang banyak lalat yang masuk ke dalam lemari pakaian tersebut. Tak disangka, ketika pintu lemari itu dibuka, kedua saksi terkejut mendapati Iin sudah tewas dalam posisi duduk dengan kaki mengarah ke atas. Luka di kepalanya setelah dihantam palu mengalir darah merah segar. Warga pun gempar mengetahui mayat di dalam lemari. Suhud ayah almarhum Iin meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Pemilik dan pengelola indekos pun heran, karena ternyata pelaku adalah teman dekat yang selama ini berkecimpung di kosnya, yaitu wanita berinisial NR dan kekasihnya berinisial Y. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga menambah pengetahuan dan wawasan. Ambil hikmahnya, manfaatnya, dan sisi positifnya. Klik subscribe bagi yang belum. Like, share, dan komen. Terima kasih.